Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat full semangat kepada para peserta kelas menulis virtual. Jumpa kembali bersama saya, Permbayu Puji Lestari. Pada kesempatan yang luar biasa ini, mohon izin saya akan menyampaikan materi terkait dengan writing mapping, yakni membuat peta tulisan untuk mempermudah dan memperlancar proses menulis. Jika di sesi awal kemarin saya menyampaikan terkait dengan motivasi ataupun hal yang sifatnya teknis terkait dengan kepenulisan, pada kesempatan kali ini pun saya akan coba berbagi, akan coba sharing terkait dengan writing mapping, utamanya terkait dengan mapping ataupun pemetaan untuk bisa kita menulis secara lebih mudah, lebih lancar, dan lebih terarah. Para peserta kelas menulis virtual yang luar biasa, saya awali terkait dengan beberapa konsep ataupun konsep dasar terkait dengan writing mapping itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, writing ataupun menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Jadi ada 4 keterampilan berbahasa yang kita ketahui. Yang pertama ada menyimak, kemudian yang kedua ada berbicara, yang ketiga ada membaca, dan yang terakhir adalah menulis. Untuk urutan 1 sampai 3 mungkin kita tidak mengalami kendala yang begitu berat, akan tetapi di level yang keempat ini termasuk salah satu keterampilan berbahasa yang konon katanya banyak orang yang mengalami kesulitan atau susah untuk mengaplikasikannya dalam bentuk konkret ataupun dalam bentuk real, yakni membuat karya tulis. Nah, konsep dari menulis ini yakni salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran, gagasan melalui bahasa tulis. Jadi menulis ini media yang kita gunakan adalah menggunakan bahasa tulis ataupun melalui tulisan. Nah, kaitannya apa ketika kita menulis, kemudian kita berekspresi, kita mengungkapkan gagasan, kita mengungkapkan pikiran kita. Tidak semua orang memang mudah untuk menuangkan gagasan ataupun menuangkan pikirannya di dalam bentuk bahasa tulis. Akan tetapi berbeda lagi para peserta yang berbahagia ketika kita menulis WA, menulis status di Facebook, menulis story di Instagram kita ataupun media sosial yang lain, kita menulis ternyata lebih mudah ataupun lebih kita enjoy ataupun enak ketika menuliskannya. Akan berbeda ketika kita dituntut untuk menulis hal yang lebih. Misalkan saja kita ada penugasan terkait dengan pekerjaan kita untuk menulis artikel ataupun untuk menulis laporan misalkan, maka tidak mudah. Nah, dari sini, dari materi ini kita akan diskusi ataupun membahas khusus kaitannya dengan bagaimana agar kita lebih mudah ataupun lebih cair ataupun lebih flow di dalam mengungkapkan gagasan ataupun pikiran kita, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita ataupun tugas kita ataupun apa yang ingin kita tulis itu lebih mudah kita tuangkan melalui bahasa tulis kita, sehingga terbentuk dalam tulisan kita. Kemudian yang kedua, para peserta kelas virtual yang sangat luar biasa, kita akan berbicara masalah pemetaan ataupun mapping. Sebetulnya kalau kita berbicara masalah mapping, kita diingatkan pada salah satu penemu dari mind mapping itu sendiri, yakni Tony Buzan. Apakah ada perbedaannya dengan pemetaan mind mapping dengan
writing mapping. Sebetulnya hampir sama atau bahkan bisa dikatakan sama, hanya saja perbedaannya untuk writing mapping ini lebih memfokuskan pada tahapan-tahapan ataupun proses-proses ataupun apa yang akan kita tuliskan di dalam proses kita menulis. Jadi pemetaan yang akan kita lakukan adalah terkait dengan pemetaan proses dari menulis yang kita lakukan. Kalau kita berbicara masalah pemetaan ataupun mapping, kita mengetahui ataupun bisa disamakanlah dengan yang namanya roadmap ataupun peta konsep, yang sebetulnya dengan adanya peta konsep ataupun roadmap di dalam kepenulisan kita, ini mempermudah kita di dalam mengembangkan gagasan ataupun ide-ide kita dalam proses menulis. Yang secara teknisnya bagaimana? Apakah nanti bisa disamakan dengan teknis di dalam membuat mind mapping ataukah bagaimana? Masing-masing kita mungkin memiliki cara yang tidak sama ataupun berbeda seperti itu. Akan tetapi saya coba mengkombinasikan dengan menggunakan bagan ataupun akar pohon ya, dan yang satunya saya juga mempergunakan outline ataupun semacam kerangka karangan ataupun kerangka tulisan untuk mempermudah di dalam menulis tulisan yang kita inginkan. Nah, kemudian pertanyaan yang sering muncul ketika kita dihadapkan pada kenapa sih kita perlu membuat peta konsep ataupun outline di dalam tulisan kita. Memang antara satu dengan yang lainnya ketika berproses di dalam menulis tidak sama. Ada yang tanpa mempergunakan outline itu sudah jalan. Akan tetapi ada juga yang memang membutuhkan peta konsep ataupun outline tulisan untuk bisa menjadikan proses menulis itu lebih terarah. Jadi memang tidaklah sama kalau kecenderungan saya di dalam menulis apapun itu, baik menulis artikel untuk jurnal, artikel untuk proceeding, ataupun menulis buku, saya biasanya memang membuat kerangkanya terlebih dahulu ataupun membuat outline tulisan terlebih dahulu untuk bisa memancing gagasan-gagasan ataupun ide-ide sehingga mudah untuk dikembangkan ketika saya menulis lebih lanjut dari apa yang saya targetkan di dalam penulisan saya. Setidaknya ada beberapa hal ataupun 3 hal ya yang saya munculkan di dalam slide saya. Yang pertama adalah membantu penulis agar penulis itu tidak bertele-tele dan sistematis. Jadi intinya dengan adanya peta konsep ataupun roadmap yang kita buat di dalam proses menulis kita, ini memandu kita ataupun menjadikan guideline di dalam proses kepenulisan kita, sehingga ketika kita menulis itu tidak bertele-tele ataupun tidak kemana-mana dan tersistematis karena kita ada guideline-nya. Kemudian yang kedua adalah mempermudah dan memperlancar proses menulis. Memang tidak dipungkiri bahwa ketika kita berada di layar laptop kita, ketika kita tidak ada ataupun tidak tahu apa yang akan kita tulis, biasanya juga mudah macet ketika kita melakukan proses menulis, karena kita tidak tahu apa yang akan kita tulis. Taruhlah kalau misalkan kita punya keinginan, saya ingin menulis tentang A misalkan saja, tetapi ketika itu tidak dijabarkan di dalam turunan-turunan topik ataupun subtopik yang lebih rinci, maka ya akan tidak mudah bagi kita untuk kemudian apa sih yang akan saya tulis, bagaimana terus kemudian setelah saya menulis judul ini, kemudian setelah subjudul ini kemudian saya akan menulis apa lagi dan seterusnya. Maka kalau kebiasaan saya ya, monggo saja kalau panjenengan punya kebiasaan yang berbeda terkait dengan proses menulis ini, saya tidak perlu membuat peta konsep, toh saya juga bisa membuat tulisan saya itu jadi ataupun selesai, tidak masalah. Hanya saja
sharing terkait dengan apa yang memang menjadi kebiasaan saya ketika menulis. Saya memang selalu membuat outline ataupun membuat peta konsep untuk tulisan saya sebelum saya menulis lebih lanjut gitu. Kemudian yang ketiga yakni membantu mengatasi kebuntuan. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ketika kita akan menuju suatu tempat ataupun menuju suatu daerah, ketika kita tidak memahami daerah tersebut, maka kita membutuhkan kompas. Sama halnya ketika kita menulis. Kalau kita menulis itu arahannya sangat besar, terus kemudian kita tidak tahu yang mana yang akan kita tuju. Kita akan membahas masalah pandemi misalkan saja. Masalah pandemi ataupun kajian terkait dengan pandemi itu kan sangat banyak. Kita akan apakan dengan adanya pandemi ini? Dengan data-data yang kita peroleh, misalkan saja data-data terkait dengan kebahasaan di era pandemi misalkan saja, akan kita apakan? Otomatis harus kita perkecil ataupun kita kita lebih perinci lagi sehingga kita akan lebih mudah di dalam menuliskan dari sub-sub yang sudah kita perinci lagi seperti itu. Ini setidaknya 3 hal yang menjadikan kita mengapa kita perlu membuat peta konsep ataupun outline di dalam kepenulisan kita. Meskipun masing-masing orang tidak bisa disamakan antara saya dengan Mbak Ning, antara saya dengan Di Ambar, antara saya dengan Bu Mul dan seterusnya, mungkin akan berbeda, tidak bisa disamakan. Monggo saja menyesuaikan dengan kondisi masing-masing, tapi akan lebih baik lagi memang ketika kita akan lebih terarah lagi tulisan kita ketika memang kita membuat outline di dalam tulisan kita. Itu para peserta kelas menulis yang luar biasa. Setidaknya 3 hal ini yang menjadikan kita perlu untuk membuat outline tulisan ataupun peta konsep di dalam proses menulis kita, sehingga kita mudah terarah dan lancar di dalam melakukan proses kepenulisan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, sebelum saya akan membahas lebih detail kaitannya dengan writing mapping ini, saya akan coba mengulas sedikit kaitannya dengan tahapan-tahapan menulis ataupun proses-proses menulis yang biasa kita lalui, yang tentu antara proses satu dengan proses yang lainnya berbeda-beda dan aktivitasnya pun juga tidaklah sama. Secara umum untuk tahapan menulis ataupun proses menulis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pra-menulis atau pre-writing, kemudian yang kedua adalah proses menulis itu sendiri yakni writing, dan yang ketiga adalah pasca menulis ataupun post-writing. Di sini saya akan coba menampilkan tahapan menulis yang lebih spesifik yang sebetulnya dari 3 hal sebelumnya yang saya sampaikan ini mencakup 5 aspek yang ada di sini. Yang pertama terkait dengan pre-writing ini, sebagaimana kita ketahui, pre-writing ataupun pra-menulis itu adalah tahapan awal sebelum kita menulis. Jadi kita harus mempersiapkan ataupun memilih topik yang akan kita tulis itu apa, terus kemudian kita coba curah gagasan ataupun brainstorming terkait dengan gagasan kita, kemudian kita bisa membuat outline ataupun writing mapping untuk penulisan kita, dan hal lain yang perlu kita persiapkan, termasuk kalau kita mau menulis terkait dengan hal-hal yang berbau akademik ataupun berbau itu membutuhkan literatur ataupun referensi, kita bisa menyiapkan terlebih dahulu di dalam proses pre-writing ini atau pra-menulis ini. Kemudian yang kedua adalah drafting ataupun proses menulis itu sendiri. Kalau di dalam proses yang 3 tadi ya, ini drafting ini masuk dalam kategori writing ataupun proses menulis itu sendiri. Jadi selama kita membuat tulisan ataupun membuat draft tulisan kita, antara satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Boleh jadi
saya bisa menyelesaikan draft tulisan saya itu satu artikel misalkan saja bisa berhari-hari, bergantung tingkat kesulitan ataupun tingkat kajian yang saya lakukan misalkan saja. Akan tetapi akan berbeda lagi ketika kita membuat drafting ataupun membuat tulisan yang itu basisnya adalah pengalaman pribadi misalkan saja. Jadi pengalaman yang kita alami, entah itu pengalaman yang membuat kita sangat senang, membuat kita memiliki pengalaman yang sangat luar biasa atau apa, tentu berbeda lagi untuk porsi penyelesaiannya. Nah, monggo saja untuk proses drafting ataupun proses menulis ini kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Apalagi untuk para peserta kelas virtual ini berbeda-beda ya kondisinya, tapi kalau saya lihat rata-rata profesinya hampir sama seperti itu ataupun memiliki kesibukan yang tidak jauh dari adanya proses tulis-menulis, sehingga monggo bisa disesuaikan untuk ritme kaitannya dengan proses menulisnya itu ataupun membuat draft tulisan itu membutuhkan waktu berapa lama, tentu menyesuaikan dengan deadline yang kita inginkan seperti itu. Misalkan saja ketika kita membuat buku tentu akan berbeda waktunya ketika kita membuat artikel ataupun cerita pendek misalkan saja, tentu akan berbeda. Ketika kita menulis draft buku tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang ataupun lebih lama karena proses menulis untuk membuat satu buku itu kan tidaklah mudah ataupun tidaklah terus kemudian membutuhkan waktu yang sangat singkat. Nah, tentu butuh proses yang lebih panjang tinimbang ketika kita menulis yang namanya artikel ataupun dalam bentuk cerita pendek ataupun tulisan-tulisan singkat yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah revisi ya. Nah, jadi revisi ini kalau dalam tataran yang sebelumnya itu masuk dalam kategori post writing. Nah, jadi setelah ya. Jadi kita melakukan proses revisi setelah kita menghasilkan draft tulisan itu masuk pada kategori ataupun level yang ketiga post writing. Jadi setelah kita menulis maka kita akan mendapatkan masukan misalkan saja dari teman kita, dari mentor kita, dari orang-orang yang memang punya korelasi dengan kegiatan tulis menulis kita. Maka itu yang perlu kita revisi ataupun kita lakukan karena masukan-masukan dari orang lain tadi itu menjadi bahan bagi kita untuk mengedit, untuk merevisi tulisan kita. Jadi bisa jadi teman peer group kita ataupun teman sejawat kita ataupun guru kita ataupun mentor kita itu yang biasanya akan memberikan masukan ataupun komen yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk merevisi tulisan kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah proofreading. Ini terkait dengan proses penyuntingan ya. Jadi setelah revisi biasanya akan ada proofread ataupun pembacaan yang lebih detail dari para pakar ataupun orang yang lebih ahli ya, seperti itu. Jadi akan misalkan terkait dengan kebahasaannya, terkait dengan grammarnya, terkait dengan spellingnya, atau apakah sudah betul ataukah belum, ini masuk dalam kategori penyuntingan ataupun proofreading. Dan yang terakhir adalah publishing. Ini yang sebetulnya sangat kita harapkan ketika kita berhasil membuat sebuah tulisan. Tentu kita berharap kita bisa mempublikasi dari karya tulisan yang sudah kita hasilkan. Mau tidak mau, ketika kita sudah menghasilkan tulisan, ya sebisa mungkin kita ada target untuk mempublikasikan tulisan kita. Jadi tidak hanya sekedar menjadi penulis kamar saja, saya punya banyak tulisan, akan tetapi tidak dipublikasikan. Ya sama saja kita tidak mau berbagi ataupun sharing kaitannya dengan ilmu ataupun kaitannya dengan hal-hal yang lain yang boleh jadi kita anggap sepele menurut kita, akan tetapi ternyata dibutuhkan oleh banyak orang terkait dengan apa yang kita tulis. Nah, itulah sebetulnya ketika kita berhasil mempublikasikan tulisan kita,
kepada khalayak yang lebih luas, maka di situ akan muncul kebahagiaan tersendiri bagi kita. Karena ternyata apa yang kita tulis, apa yang kita hasilkan itu ternyata bermanfaat bagi orang lain. Belum lagi untuk diri kita sendiri akan menguatkan motivasi kita untuk bisa terus berkarya dalam bentuk tulisan. Dan ini ceritanya ketika kita sudah berhasil mempublikasikan karya kita, entah dalam bentuk artikel kolaborasi, ataupun dalam bentuk tulisan-tulisan yang lain, entah itu kita berdiri sendiri ataupun kita bersama dengan orang lain ketika menulis, maka itu akan memunculkan spirit ataupun motivasi yang besar bagi kita, yang pada akhirnya membuat kita keranjingan untuk terus menghasilkan karya tulisan dalam kehidupan kita. Itu tahapan menulis yang pada dasarnya ataupun rata-rata memang mengacu pada 3 kaitannya dengan proses besar tadi, yakni pra-menulis, penulis, dan yang terakhir adalah post-menulis. Yang dari ketiga hal besar tadi ternyata masih bisa diperinci menjadi 5 bagian yang itu masuk dalam ketiga kategori yang sudah saya sebutkan di awal. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa membuat outline ataupun membuat writing mapping ketika kita melakukan proses menulis? Sebetulnya sederhana saja. Ketika kita mau menulis, kadang belum kita coba untuk melakukan proses menulis dalam bayangan kita ataupun dalam mindset kita sudah terbebani, jangan-jangan nanti tulisan saya dikritik orang, jangan-jangan nanti tulisan saya jelek, jangan-jangan tulisan saya nanti tidak baik ataupun tidak sebagaimana yang saya inginkan dan seterusnya. Itu belum menulis, tapi ternyata mental block-nya sudah muncul terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika dalam proses menulis dan kita membutuhkan adanya outline ataupun roadmap ataupun peta konsep di dalam proses kepenulisan kita, setidaknya banyak cara yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memperlancar proses menulis kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan yakni tulis judul terlebih dahulu. Jadi judul ini sifatnya sementara ya. Jadi tidak terus kemudian kita menuliskan judul itu kemudian menjadi judul yang sifatnya paten ataupun tidak berubah. Boleh jadi ketika kita memunculkan judul misalkan saja, dalam proses kepenulisan berikutnya terjadi pengembangan ataupun terjadi hal-hal lain yang muncul di dalam proses kepenulisan kita, nanti judul akan bisa berubah sesuai dengan apa yang kita tulis di dalam proses menulis kita. Seperti itu. Jadi apa yang akan kita tulis ataupun apa yang akan kita tuliskan, kita berikan judul terlebih dahulu, meskipun itu tidak terus kemudian menjadi hal yang paten, tidak. Antara satu dengan yang lainnya itu punya proses yang berbeda-beda di dalam proses menulis. Ada yang memang lebih nyaman ketika memunculkan judul terlebih dahulu, meskipun judul itu adalah judul yang sifatnya sementara, akan tetapi ada juga yang pola menulis orang itu judul itu terakhir setelah nanti tulisan itu selesai begitu. Monggo saja kalau misalkan jenengan mau mengikuti aliran yang mana, apakah memberi label judul terlebih dahulu meskipun judul itu adalah sifatnya sementara, atau judul itu diberikan terakhir setelah proses menulis kita itu selesai. Monggo saja, ini sifatnya opsional ya, tidak terus kemudian ini menjadi patokan baku ketika Anda menulis harus diberi judul terlebih dahulu, tidak. Jadi ini sifatnya opsional. Monggo saja kalau mau diberi judul terlebih dahulu tidak masalah, ketika judul di akhir juga tidak apa-apa, tidak mengapa.
Yang penting proses kita untuk menyelesaikan sebuah tulisan itu bisa selesai seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita tuliskan ide-ide kita. Jadi ide-ide itu bisa dalam bentuk topik ataupun subtopik terkait dengan apa yang akan kita tulis. Nanti kita akan coba lihat secara teknisnya di dalam contoh essay writing ataupun contoh outline buku yang istilahnya yang sedang saya kerjakan seperti itu, untuk bisa melihat bagaimana sih sebetulnya untuk bisa menuliskan ide-ide ataupun topik ataupun subtopik terkait dengan apa yang kita tulis seperti itu. Ini untuk mempermudah saja agar kita di dalam proses menulis itu bisa lancar, kemudian tidak mengalami hambatan ketika kita sudah melakukan proses menulis itu. Kemudian yang terakhir yakni tulis dan lanjutkan lagi menulis. Jadi memang kalau ada orang yang bertanya sebetulnya apa sih tips ataupun resepnya untuk bisa menulis, kuncinya hanya satu, ya sudah, mulai saja menulis, dan menulis, sudah, itu kuncinya, tak ada yang lain. Kalau ada yang mengatakan belum, nggak ada yang lain, loh, kan kita belajar untuk bisa menulis, maka yang perlu kita lakukan adalah menulis itu sendiri, tidak ada yang lainnya. Tentu ketika di dalam proses kita melakukan kepenulisan itu sembari kita memperbanyak ilmu terkait dengan kepenulisan, ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap memotivasi kita, untuk tetap menyemangati diri kita untuk bisa konsisten terus menulis. Salah satunya adalah di kelas menulis virtual ini, yang saya pikir ini adalah salah satu komunitas ataupun salah satu lingkungan yang akan bisa membangkitkan semangat kita, membangkitkan motivasi kita untuk terus belajar menulis dan menulis. Karena ketika kita berada dalam satu lingkungan yang sama frekuensinya, dalam konteks ini adalah kita sama-sama pengen belajar, sama-sama pengen memperdalam kaitannya dengan dunia kepenulisan, ya maka yang kita cari ya lingkungan yang mendukung kita untuk terus menulis. Dan kelas menulis virtual ini juga menjadi salah satu bagian yang bisa menjadikan diri kita untuk bisa menjaga ritme kita untuk tetap menulis, karena kita memiliki tujuan sama, yakni untuk belajar menulis, kemudian untuk belajar menghasilkan karya tulis, dan yang pada akhirnya kita akan sangat senang, akan sangat puas ketika karya-karya tulisan kita itu bisa dinikmati dan bisa diterima oleh banyak orang. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam bentuk essay writing ya. Ini adalah contoh writing mapping untuk bisa menulis sebuah essay seperti itu ya. Dimulai dari introduction dulu terlebih dahulu, kemudian memunculkan opini, kemudian setuju ataupun tidak setuju, rekomendasi ataupun konklusi dari apa yang kita tulis, kemudian kita menjelaskan kaitannya dengan essay ataupun tulisan kita terkait dengan essay dan seterusnya. Ini contoh, sekedar contoh saja untuk bisa mempermudah bagi kita untuk saya pikir kalau kita berbicara masalah writing mapping ataupun mind mapping, sebetulnya sama ya secara teknis, hanya saja kalau untuk writing mapping ini memang lebih cenderung pada peta konsep ataupun roadmap bagi kita untuk mempermudah proses menulis kita, itu saja. Nah, baik para peserta kelas menulis virtual yang berbahagia, di layar kita nampak salah satu contoh roadmap
ataupun pemetaan yang coba saya tampilkan di sini, ini adalah bagian daripada outline buku yang sedang saya kerjakan seperti itu. Yang sementara saya beri judul menulis artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Meskipun kaitannya dengan judul, saya pikir nanti bisa berubah seiring dengan apa yang saya tulis nanti akan seperti apa. Meskipun di awal, di outline buku ini, saya sudah memunculkan judul, akan tetapi judul ini sifatnya tidak paten, jadi bisa berubah. Jadi bisa saja berubah, tetapi saya memunculkan judul ini, di dalam tulisan buku saya ini memang saya mau fokus bagaimana caranya untuk menulis artikel untuk bisa kita submit ataupun bisa kita kirimkan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Seperti itu. Nah, ini sifatnya nanti bisa berubah. Kemudian saya coba ambilkan outline buku saya itu dari daftar isinya ya, meskipun dari daftar isi ini tidak semua saya munculkan di PowerPoint ini, tapi setidaknya ini untuk memberikan gambaran pada kita bahwasanya untuk membuat sebuah outline tulisan, kalau dalam konteks ini adalah buku, itu bisa ataupun modelnya dengan cara ataupun apa ya istilahnya, contohnya adalah seperti ini, meskipun tidak terus kemudian contoh yang saya tampilkan ini menjadi satu-satunya contoh seperti ini, hanya untuk mempermudah saja karena saya di dalam melakukan apa istilahnya ataupun membuat pemetaan, utamanya untuk membuat outline buku, saya coba membuat daftar isi seperti ini. Dan sekali lagi daftar isi ini pun nanti akan bisa berubah, akan bisa ada penambahan atau akan ada pengurangan dari daftar isi yang sudah saya buat untuk pemetaan dalam proses menulis saya. Dalam outline buku saya coba memunculkan yang pertama ada kata pengantar. Jadi kata pengantar ini saya munculkan. Kemudian yang kedua adalah testimoni. Ini testimoni tentu berkaitan dengan kepakaran ataupun keahlian ya dari orang-orang ataupun dari para pakar yang memang sangat menguasai terkait dengan artikel jurnal, baik itu artikel jurnal untuk jurnal nasional terakreditasi ataupun artikel untuk jurnal internasional seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk daftar isi saya coba munculkan, pertama mengenali artikel, jurnal, kemudian skup nasional dan internasional. Jadi saya coba menurunkan dari judul outline buku saya ini terkait dengan artikel, karena yang saya mau tuliskan adalah memang akan mengupas ataupun banyak apa ya istilahnya, banyak memaparkan terkait dengan artikel, kemudian jurnal. Kemudian untuk skup nasional dan internasional ini tentu mengarah kepada jurnal yang ada di jurnal nasional yang terakreditasi itu apa saja. Sebagaimana kita ketahui kalau skup untuk jurnal nasional terakreditasi itu kan kita mengenal ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6 seperti itu. Kemudian untuk yang jurnal internasional, untuk jurnal internasional ini kan bisa skopnya bereputasi, bisa bereputasi Scopus ataupun non Scopus. Nah, ini akan saya paparkan di dalam poin 1 ini. Jadi dari poin 1 ini masih akan diturunkan secara lebih detail dari topik
terkait dengan poin 1 ini, kemudian akan diturunkan ke sub yang lebih kecil, yakni pembahasan terkait dengan artikel itu sendiri, kemudian terkait dengan jurnal, kemudian skup nasional dan internasional. Tentu skup nasional dan internasional ini kategorinya adalah untuk artikel ya, jadi untuk artikel. Kemudian yang kedua, yakni ambak. Jadi apa manfaatnya bagiku? Jadi ini untuk untuk memotivasi ketika kita melakukan proses menulis artikel jurnal, motivasi orang melakukan ini apa saja? Ternyata tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Misalkan saja ada yang dari panjenengan semuanya ini, ada yang orientasi atau tujuannya misalkan saja saya gabung di kelas menulis virtual ini karena pengen bisa menulis artikel, karena itu untuk syarat saya selesai S1 sampai S3. Misalkan ada yang S2, di sini saya lihat ada yang sedang S2, jadi mencari luaran publikasi berupa artikel jurnal. Kalau S2 ya berarti untuk syaratnya adalah artikel jurnal nasional terakreditasi. Biasanya yang diminta untuk S2 itu adalah Sinta 2. Atau kalau tidak bisa ya Sinta 3, tergantung perguruan tingginya masing-masing, karena kebijakan antara perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain berbeda-beda kaitannya dengan luaran publikasi. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab ilmiah akademik. Bagi kita yang menekuni di dunia pendidikan ataupun yang berkecimpung di dunia akademik, memang kaitannya dengan tanggung jawab ilmiah untuk publikasi karya, baik dalam bentuk artikel jurnal nasional terakreditasi ataupun artikel jurnal internasional, memang menjadi salah satu kewajiban. Nah, terlebih juga para guru juga tetap ada tanggung jawab terkait dengan publikasi ya, entah dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk publikasi di mass media ataupun tulisan dalam bentuk lainnya, laporan atau laporan penelitian ataukah yang lainnya. Kemudian yang ketiga yakni untuk naik pangkat. Nah ini yang biasanya memang ketika kita sudah bekerja, salah satunya untuk bisa naik pangkat itu kita harus memiliki karya publikasi. Seperti dosen ataupun guru, untuk bisa naik pangkat itu harus ada poin angka kredit yang harus dipenuhi. Utamanya kaitannya dengan luaran publikasi. Kalau istilahnya, pangkat semakin tinggi maka kaitannya dengan publikasi juga semakin berat untuk capaiannya. Misalkan untuk yang mau menuju guru besar misalkan saja, atau mau ke lektor kepala misalkan saja, itu harus ada jurnal Scopus misalkan saja, atau jurnal yang bereputasi internasional. Ini untuk naik pangkat. Kemudian yang terakhir adalah sharing ilmu. Untuk sharing ilmu ini tentu kita berharap di dalam proses menulis kita, kalau kita memiliki motivasi menulis apapun itu, kalau dalam konteks ini adalah menulis artikel jurnal ya. Jadi konteks ambak apa manfaatnya bagiku menulis apapun bagi kita, monggo nanti bisa ditambahi kaitannya dengan motivasinya apa, karena masing-masing kita tidak sama seperti itu ya. Tapi paling tidak saya coba munculkan 4 poin ini, bagi yang mau menambahkan monggo dipersilahkan, tidak masalah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kaitannya dengan tahap-tahap menulis artikel jurnal, ini masuk di dalam pembahasan yang ketiga yang saya munculkan di dalam poin 3 ini. Ada cukup banyak ya, yang coba saya munculkan, tapi sebetulnya
tahap-tahap menulis artikel jurnal ini sama halnya dengan apa yang sudah saya ulas kaitannya dengan tahap-tahap di dalam menulis. Hanya saja memang di sini lebih dikhususkan pada tahap-tahap menulis artikel jurnal seperti itu. Jadi ada tahap pra-menulis atau pre-writing, kemudian ada saat menulis ataupun writing itu sendiri, pasca menulis atau post-writing. Dari masing-masing tahapan ini tadi ternyata masih ada beberapa subturunannya. Misalkan saja untuk pra-menulis ini ataupun pre-writing ini, aktivitas yang bisa kita lakukan misalkan saja mencari ide tulisan ataupun brainstorming gagasan untuk bisa mendapatkan ide menulis apa yang akan saya tulis seperti itu. Kalau berbicara masalah ide, sebetulnya di sekeliling kita itu banyak sekali ide-ide tulisan yang bisa kita tuliskan. Misalkan saja di masa pandemi ini banyak sekali gagasan yang bisa kita gali dengan adanya pandemi ini. Misalkan kita mau menulis khusus terkait dengan puisi terkait dengan pandemi COVID misalkan saja, atau beburitan atau puisi Jawa ya kalau beburitan. Atau kita mau menuliskan khusus terkait dengan artikel-artikel di masa pandemi. Artikel-artikel di masa pandemi ini seperti apa? Nah, kalau nanti kita membuat kolaborasi karya ataupun membuat buku bersama, monggo saja kita bisa pikirkan nanti kita akan mengerucut pada aspek apa kepenulisan kita. Apakah kita akan memanfaatkan dengan adanya momentum pandemi ini sebagai bahan tulisan kita? Karena sebagian besar di sini adalah pendidik ataupun orang yang berkecimpung di dunia akademik misalkan saja, atau tidak jauh-jauh dari dunia kepenulisan, maka kita akan memunculkan kaitannya dengan smart teaching and smart learning misalkan saja. Monggo saja nanti kita bisa sepakati, ataukah nanti akan mengarah pada hal yang lain. Nanti kita bisa diskusikan bersama untuk bisa kita sepakati, kolaborasi buku kita akan menuliskan terkait dengan X misalkan saja. Kemudian penelusuran referensi tulisan. Jadi ini untuk mendukung ataupun menjadi kalau dalam artikel itu sebagai kajian pustakanya ya. Jadi kalau untuk referensi tulisan itu kita bisa memanfaatkan jurnal-jurnal terkini ataupun jurnal-jurnal terbaru yang itu diusahakan 5 tahun terakhir di dalam proses penelitiannya. Dalam penelitiannya di kurun waktu 5 tahun ya. Jadi kalau di tahun ini 2021, maka coba kita cari jurnal-jurnal yang setidaknya masa publikasinya itu tidak lebih dari 5 tahun seperti itu. Kemudian membuat draft tulisan ataupun membuat outline ataupun writing mapping ataupun membuat peta konsep ataupun membuat roadmap itu masuk di dalam pra menulis ataupun pre-writing kita seperti itu. Sehingga dari ketika aktivitas yang kita persiapkan di dalam pra menulis ini, setidaknya ini menjadi acuan ataupun rambu-rambu bagi kita. Setidaknya ketika saya menulis terkait dengan mencari ide tulisan apa saja, dari mencari ide tulisan ini nanti masih bisa di breakdown lagi. Termasuk untuk penelusuran referensi tulisan masih bisa dibagi lagi, penulisan referensi tulisan misalkan dalam bentuk artikel jurnal, dalam bentuk proceeding, dalam bentuk buku misalkan saja. Nah, kemudian untuk membuat draft tulisan, monggo masing-masing punya kebebasan untuk bisa membuat draft tulisan ini, apakah nanti dalam bentuk outline tulisan, sebagaimana tadi saya membuat outline buku ya, atau mau dibuat dalam bentuk mapping, misalkan saja menggunakan bagan, menggunakan akar pohon ataupun yang lainnya. Monggo saja, yang penting tujuan kaitannya kita membuat draft tulisan ataupun kerangka awal kita itu mau menulis apa saja itu terwujud seperti itu.
sehingga memudahkan bagi kita ketika kita melakukan proses penulisan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yakni saat menulis atau writing itu sendiri. Jadi saat menulis itu kita ternyata melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa dikatakan aktivitas yang cukup menyita pikiran kita, cukup menyita bagaimana kita untuk bisa mengolah dan menuangkan ide tulisan kita, kemudian mengaitkan dengan hal yang lainnya. Tentu mengaitkan dengan hal yang lainnya ini kalau dalam konteks ini ya terkait dengan apa yang kita tulis, apa yang saya tulis. Kemudian tulis saja artikelnya. Nah, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, untuk bisa belajar menulis ya kita harus mau melakukan menulis itu sendiri. Untuk kita bisa menyetir mobil, maka yang harus kita lakukan adalah belajar menyetir mobil. Nah, konteks di sini di dalam tulisan ini, kalau kita akan bisa menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk artikel, ya mulai tulis saja artikelnya. Ini. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan pasca menulis ataupun post writing. Jadi untuk pasca menulis ini kita bisa saja melakukan banyak hal ya. Misalkan saja kita bisa sharing tulisan kita kepada orang lain yang kita anggap mampu memberikan masukan terkait dengan tulisan kita. Tadi saya sudah sampaikan, kita bisa sampaikan kepada teman sejawat kita, ataupun mentor kepenulisan kita, ataupun kepada orang-orang yang memang ada keterkaitannya dengan apa yang kita tulis, seperti itu. Kemudian revisi tulisan berdasarkan hasil review, tadi sudah saya sampaikan. Jadi merevisi itu, dasar kita merevisi itu adalah ketika kita ada masukan dari orang lain ataupun dari para ahli yang lebih senior ataupun para pakar yang lebih mumpuni ataupun mentor kepenulisan kita, itu boleh apa yang menjadi istilahnya masukan ataupun tulisan kita sudah direview, ini konteksnya adalah artikel, kita segera merevisinya. Kemudian kita mengedit sesuai apakah sudah benar kaitannya dengan tata bahasanya, kemudian penulisannya apakah sudah benar, kemudian dan yang lainnya. Kemudian yang keempat yakni sistematika penulisan artikel jurnal. Ini sekali lagi outline dari draft buku saya ya, yang sedang saya kerjakan seperti itu, yang saya beri label ataupun saya beri judul menulis artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Meski sekali lagi ini masih draft awal, bisa jadi akan mengalami perubahan, penambahan ataupun pengurangan terkait dengan outline yang sudah saya tampilkan di sini. Kemudian yang keempat, saya coba memunculkan kaitannya dengan sistematika penulisan artikel jurnal. Jadi nanti saya akan coba paparkan ataupun memberikan contoh bagaimana untuk sistematika penulisan artikel jurnal ini. Jadi dari formatnya seperti apa, kalau kita mengirimkan di jurnal tertentu itu kan ada penyesuaian dengan template dan seterusnya. Nah, ini saya munculkan di bab 4. Ya, ini untuk outline draft buku saya yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk kita di dalam membuat draft penulisan. Meskipun ini bukan satu-satunya contoh, panjenengan semuanya bisa mencari contoh yang lainnya yang boleh jadi lebih mudah ataupun lebih aplikatif, bisa dicari dari sumber yang lainnya. Nanti kita bisa sharingkan atau bisa diskusikan terkait dengan hal ini. Nah, baik para peserta kelas menulis virtual yang hebat luar biasa, untuk mengakhiri sesi pertemuan kita dengan materi
writing mapping ini saya coba memotivasi diri, setidaknya untuk memotivasi diri saya sendiri. Kalau misalkan nanti berefek pada panjenengan semuanya, itu adalah efek samping dari saya memotivasi diri saya sendiri. Saya coba memotivasi diri dengan memunculkan, dan ini sering saya sampaikan di kelas-kelas kepenulisan saya ataupun di webinar-webinar terkait dengan kepenulisan yang saya ada di dalamnya. Sering saya sampaikan, tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. So, mari kita selesaikan tulisan kita dengan segera memulai menulis. Karena syaratnya untuk bisa menulis ya menulis, dan terus menulis. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Besar harapan saya kepada semua para peserta kelas virtual, kepada semua para peserta menulis virtual, mari kita senantiasa memotivasi diri kita dan senantiasa menginspirasi dengan adanya tulisan-tulisan kita, dan tentu kita berharap di akhir pertemuan kita, di akhir kelas kepenulisan kita ini, kita menghasilkan kolaborasi karya, yakni berupa buku ber-ISBN yang nanti akan kita sepakati. Nanti kita akan mengerjakan ataupun topik ataupun judulnya kita akan fokus kemana, untuk segmen dari buku yang akan kita tulis ini akan kita tujukan ke siapa, dan lain-lainnya nanti kita akan bahas berikutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, full semangat, terus berkarya sepanjang masa. Terima kasih.